Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa lisani yabqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la man yasma'una wa la man hawalayna syaqiyaw wa la mahruma. Allahumma aftah masami'a qulubina bijahil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama waffaqtana lil ilmi wat ta'limi fawafiqna Allahumma lil fahmi wal amali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alimma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma inni a'udzubika an a'dilla wa dhalla wa zala azim wa udlama wa jahlu jala alayya wa alayya thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa azwajihi ummatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa sahabati ajma'in wa jami'il awliya'i was salihin wal ulama'i al-amilil musannifin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa ila masyayikhina wa muallimina wa abaina wa ummahatina bi anna Allah yarhamuhum wa yuli darajati bil jannah wa yu'idu alaina in barakatihim wa asrarihim wa ulumihim wa anwarin bid din wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bang urang lajeng hanca sim guring kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Ena ngabahas bagian terakhir tina ieu kitab Al-Aslul Ashiru fi Dzikril Mauti. Sumber ya, prinsip kebersihan hati yang ke-10 adalah Dzikrul Maut, mengingat kematian, sadar akan mati. Dari 9 pembahasan yang sudah kita kaji bareng-bareng, dari mulai bab pertama taubat ya, kita review, kita sekilas ulangi lagi. Kan sumber akhlak baik itu ada 10 ya. Sumber yang akan membuat hati kita bersih, terhubung pada Allah, berorientasi akhirat itu ada 10. 1 taubat. Tobat yaitu kembali mendekat kepada Allah setelah menjauh. Apapun yang menjauhkan kita dari Allah itu harus ditaubati, karena taubat berarti kembali mendekat setelah menjauh. Nah, taubat tidak mungkin dilakukan kalau kita tidak dzikrul maut. Nggak mungkin. Gitu. Setelah taubat, anu kedua adalah al-khauf. Apa khauf itu? Ya, takut oleh Allah, takut nanti mendapatkan azab Allah, mendapatkan balasan buruk dari Allah, takut di akhirat nasibnya jelek seperti apa, khawatir. Tadi dibahas-bahas kematian, matinya su'ul khatimah. Mana takut pun gak akan muncul kalau tidak ada zikrul maut. Pamita emut kana maut memulai kasihan gitu, ngalajur nafsu gitu. Pamita aya kasihan mah, upami aya emut maut mah saawon-awona jalmi aya pangremna. Anu katilu zuhud ya. Tadi khauf sareng roja, takut berharap itu hanya ada kalau kita ingat mati. Yang ketiga zuhud. Zuhud itu apa? Teu kabita ku dunia. Dunia itu ngahaja ku Allah disetting pikabitaeun oleh Allah. Dunia itu dibuat menarik, dibuat mempesona, dibuat menawan. Yang justru disitulah ujiannya.
Ujiannya adalah bagaimana tidak tertarik dengan kemewahan, kemegahan, gemerlap. Jadi dunia teh pika bitaeun tapi urang tong kabita teh zuhud namina. Pika bitaeun kan entong ari kabita mah gitu. Dan zuhudna zuhud moal mungkin upami urang teu dikrul maut. Upami teu emut kana maut sesa moal gitu. Makin ingat maut, wah gitu akan makin mudah atau makin gampang akan makin muncul tanda-tanda zuhud. Anu kaopat sabar. Sabar itu yaitu ketahanan hati untuk menghadapi apapun sehingga selalu tindakannya responnya itu syar'i. Responnya itu selalu sesuai dengan panduan syariat. Itu sabar. Bade pika resepeun, bade pika nyerieun, mau sesuai harapan, mau tidak sesuai, responnya selalu benar secara syar'i, itu sabar. Ketika berat, ketika sulit, ketika sakit, respon orang, sikap orang menanggapinya teh cek syarat teh pas, teh itu sabar. Nah, sabar itu hanya akan menguat kalau ada zikrul maut. Sesulit-sulitnya hidup, pun Bapak sering nyebatkan di dunia mah sagede-gede nang musibah paling-paling ge ujungna naon? Maut gitu kan? Leres kan? Ya sarepot-repotna urang musibah dunia kan gitu ya. Paling mati gitu kan? Nah, tapi kalau agama sedangkan mati itu semua bakal gitu kan? Mau soleh mau salah mati bakal. Jadi nah sabar ini akan makin menguat kalau kita ingat akan mati di dunia sementara hanya sebentar. Ini pentingnya zikrul maut. Yang kelima syukur. Syukur, berterima kasih kepada Allah, menyadari semuanya dari Allah, menyadari semuanya adalah perhatian baik Allah, menyadari kita ini enggak ada apa-apanya, menyadari bahwa kalau ngukur ke kita mah orang mah pantas sama disiksa gitu. Pemininggal ka orang mah pantas ge diazab, tapi gini Allah teh henteu kitu gitu ya. Di dalam kehidupan lebih banyak yang sesuai harapan daripada yang di luar harapan kita. Maka syukur ini akan makin menguat dengan zikrul maut. Karena dengan zikrul maut akan ingat akhirat, ada balasan, syukur akan jadi penyelamat. Terus yang keenam, ikhlas. Nah, ikhlas, tulus, ya. Hanya berbuat karena Allah, hanya ingin taqarrub pada Allah. Karena apapun amal, apapun tindakan yang dilakukan dengan keikhlasan, itu buahnya akan makin terasa setelah mati. Jadi diri kita ini Bapak Ibu saraf itu merekam pengalaman-pengalaman. Nah, pengalaman-pengalaman yang sifatnya duniawi itu rekamannya expired kalau mati. Pengalaman kuliner, pengalaman wisata kan ada ya. Kalau orang sebiana pernah kan kali itu ke dia. Kan aya memorinya teh. Pernah merasakan yang enak, melihat yang enak, mendengar enak. Kalau apapun pengalaman yang tidak nyambung pada Allah itu begitu mati habis, nggak terulang. Nah maka kalau orang sibuk sekarang dengan pengalaman-pengalaman duniawi, begitu mau mati teh dia tuh nanti akan kita bahas. Wah berat, apa berat? Harus meninggalkan pengalaman-pengalaman indah. Wah gitu, udah tersiksa sebelum disiksa Imam Ghazali mah. Nah tapi kalau pengalaman-pengalamannya yang tadi ada niat yang ikhlas, pengalaman apapun selalu dihubung kepada, maka itu setelah mati malah makin terasa gitu dampak senangnya itu. Sebetulnya orang ngawas pamitos maut ya teh bakal karaos ya teh dampak betahna calik di dia gitu. Orang pernah umroh pernah haji teh samuntos maut teh apa rasa-rasa bahagia, seneng, ketenangan batin ketika haji umroh itu terulang setelah kematian, bahkan lebih kuat lagi karena setelah mati roh menikmatinya udah nggak terhalang raga lagi. Pami ayana mah ruh teh menikmati pengalaman ruhani teh terhalang raga. Pamitos maut teh aya. Nah itu maka ikhlas akan makin menguat dengan zikrul maut. Keenam. Yang ketujuh, tawakal, pasrah ke Allah, sumerah ke Allah, gitu henteu merasa mampu itu. Bahwa kita ini dari tiada akan kembali tiada itu akan menguat dengan zikrul maut. Lalu yang ke-8 mahabbah, cinta Allah ini akan menguat dengan zikrul maut. Kenapa?
Karena tidak ada jalan pertemuan dengan yang dicintai kecuali kematian. Gitu, kecuali maut. Nah, nuka salapan adalah ridho karena nonokan tontosan di Allah, teu aya protes, teu aya berontak. Nah, anu salapan ieu, Bapak Ibu sekalian, anu salapan makom, salapan tadi dimulai taubat dugi ka ridho, ini butuh satu apa ya? Trigger, satu penyuntik, satu kondisi yang memunculkan eta teh namina zikrul maut. Dan ku Imam Al-Ghazali, ya zikrul maut itu disimpan di terakhir. Saking pentingnya zikrul maut yang akan nanti memunculkan semua yang 9 tadi itu. Jadi ayat zikrul maut mah dina kajian tasawuf sanes makom sebetulnya mah. Tapi satu amal, satu tindakan yang akan membuat makom-makom itu muncul hidup. Nah, ku Imam Al-Ghazali terkait dzikrul maut jalmi dibagi 3. Ya. 3 level manusia terkait kesadaran tentang kematian. Nah, urang duka di mana? Anu kahiji Imam Ghazali nyebatna munhamik. Al-munhamiku. Jalmi anu mukmak kana dunia. Munhamik. Jalmi anu eta mah tos pencinta dunia. Tak upami anu munhamik mah jalmi anu kieu mah ieu kana maot teh sieun bahkan benci gitu. Dia sama sekali tidak ingat mati, sama sekali tidak sadar kematian. Fala yadhkurul maut. Moal. Jalmi anu tos sangat mencintai dunia itu moal emut kana maut, moal sadar bakal maut. Lamun sadar atau emut maut ge dia akan menyesal. Apa yang dipikirkan? Lamun maut teh nuka pikir teh, waduh atuh bakal pisah dengan kesenangan selama ini. Atuh lamun maut kumaha sawah. Lamun maut kumaha mobil. Lamun maut kumaha atuh jabatan. Lamun maut kumaha, itu yang dipikirkan. Jadi ari anu level 5, level paling buruk buat dia. Tidak ingat sama sekali, tidak sadar sama sekali. Kalaupun sadar, maka sadarnya itu malah akan membuat jauh dari Allah. Sadar bahwa akan ada kematian, mati tidak bisa dihindari, hanya akan membuat orang seperti ini makin jauh dari Allah. Karena kematian akan membuat dia makin takut tadi dengan pengalaman-pengalaman indah duniawi. Biasana ka dia itu, biasana ka dia, biasana wah tadi lubak-libuk harta segala macam itu kan. Kesan-kesan dia berpikir, waduh gimana gitu, nanti kalau mati gimana, pengikut gimana, followers gimana, jamaah gitu. Ada kecemasan hilang kehormatan, ada kecemasan engke anu ngurus sawah sadari teh kekayaan saha barudak kumaha itu kan, itu ada kekhawatiran seperti itu. Kekhawatiran duniawi. Nah, ieu anu disebat dina Al-Qur'an mungkin dina ayat pertama, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Surga Allah teh Muhammad katakan pada mereka, sesungguhnya kematian yang kalian jauhi, yang kalian lari dari mati tadi berusaha kan, supaya henteu maut, hoyong panjang umur teh kan, berbagai cara supaya awet tua, gitu. Kan awet muda berarti maut muda berarti kan, hoyong awet tua awet muda, pami awet muda 20 tahun meninggal, berarti muda tuh awet, cuma 20 tahun udah meninggal. Ayo orang mah sok hoyong awet tua, ingin lama gitu kan, semua dia lakukan upaya gitu. Nah ini seterusnya Allah mulaqikum, bakal datang gitu, akan menemui, akan menjemput gitu. Nah ini satu munhamik ya. Nah ini bahaya, ini mah yang dicela ku Rasulullah disebut karohiyatul maut, ya benci gitu. Mun dibahas maut ge tong ka ngebahas maut atuh gitu paling ge. Mun dibahas seperti di majelis ge atuh ngora keneh gitu. Non geus ngabahas-bahas kematian gitu. Jadi sigana teh anu kieu mah lamun ngadong kematian teh konsumsi yang sakit gitu nya. Konsumsi anu sarepuh meureuneuh. Padahal enggak, karena siapapun pasti mati. Urang itu kan duka saha coba. Apakah ente diurut berdasarkan umur itu kan? Sim guring di pesantren justru lebih banyak santri anu meninggal duluan daripada guru-guru. Nah, santri terus berapa gitu. Marawat barudak teh. Tuh jadi nggak ada urusan dengan apa
umur gitu, dengan sakit enggak. Bener-bener sengaja Allah dikitukan ngarak ruang waspada. Anu kedua, level kedua naik dikit. Ini namanya taib mubtadi. Taib mubtadi apa ya? Beginners, jadi pemula. Jadi mah level pemula yang sudah ahli taubat pada Allah, masih pemula. Kuma ta anu kadua mah dia mah selalu ingat gitu. Dia ingat mati sering lah gitu. Kalau yang kedua mah sering mengingat kematian, sering sadar akan datangnya kematian. Lalu kalau dia ingat mati, bakal maut, ninggal anu maut, maka akan jadi motivasi dorongan untuk takut, berharap kepada Allah, sehingga dia menyempurnakan taubat, menyempurnakan ibadah, karena sadar ayeuna batur nu maot batur urang duka iraha, lalu timbul tombongan, berarti harus hati-hati, saya juga akan seperti itu. Gitu. Nah, kalaupun yang kedua ini, kalaupun takut mati, namina karahatul maut, sebetulnya prinsipnya karahatul maut itu jelek, benci mati itu jelek. Tapi kalau yang kedua ini, kalaupun takut mati, rusion maut, yang dia takuti bukan matinya, tapi takut mati dalam keadaan su'ul khatimah, takut mati belum sempurna gitu. Nah, orang mah sok katipu kuno dia. Coba Bapak Ibu sieun teh kumaha? Naon anu dipikasieuna? Da pasti atuh naon anu dipikasieuna? Nah, sorry Imam Ghazali, ya gimana ngeceknya? Apakah kita ini benar takut mati teh karena tadi pemikir itu saya, aduh maut sieun teuing Gusti abdi maut sieun nuju awon, sieun nuju suul khatimah, sieun ibadah can sampurna, sieun di atas sagarupi. Nah, sorry Imam Ghazali cirinya apa? Kalau orang betul takut matinya itu takutnya bukan matinya sebetulnya, dan mati mah pasti, tapi takut proses matinya. Takut mati su'ul khatimah, takut mati dalam keadaan buruk, takut mati ibadah belum banyak, belum cukup bekal lah gitu. Sieun mauti tacan cukup bekal. Nah, kalau benar itu apa buktinya? Dia tiap hari sibuk dengan ibadah. Ulah kieu tacan siap maut teh ari ibadah kitu wae ti baheula. Eta mah bohong, eta mah tertipu. Paribasa tacan siap kedah maut ayeuna mah. Gitu tapi perbuatannya gitu ya tiba teh. Ibadah teh ningkat-ningkat, taubat teh ningkat-ningkat, taqarrub ku Allah teh nambi gitu. Nah, itu jebakan hati-hati. Berarti sebetulnya masih besar hubud dunya. Masih sebenarnya bukan karena masalah suul khotimah, taubat bukan. Eta aya dipikasieun pasti eta mah. Tadi apakah urusan jabatan, urusan harta atau urusan kesenangan-kesenangan lainnya. Nah, anu kadua ya, taib mubtadi, pemula. Ini sering mengingat mati, kalaupun dia takut mati, yang dia takuti adalah su'ul khatimahnya. Yang dia takuti adalah bekal yang kurang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu terjadi, dia akan sibuk tiap hari memastikan semua aktivitas duniawinya bernilai akhirat. Nah, tadi kupun Bapak teh. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah. Tinggal di Al-Qur'an. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata. Sok dari apapun pemberian Allah, dari apapun rezeki dari Allah, cari akhirat. Dari apapun yang Allah karuniakan kepadamu, mau jabatan, mau kekayaan, mau popularitas, mau apapun saja yang Allah berikan, cari dari semua itu ad-daral akhirata, negeri akhirat. Artinya semua harus bernilai akhirat, semua harus punya misi akhirat. Sadayana kedapi akhiraten, profesi urang, damel urang, ibadah mah gitu ya. Bahkan keseluruhan kehidupan kita, keseluruhan aktivitas kita kedapi akhiraten. Tah anu kadua mah gitu, lamun emot kana maut teh bakal kadinya arahna. Nah, anu katilu, nah ini level paling tinggi. Namina arif muntahin, arifun muntahin. Anu katilu mah orang yang sudah sangat mengenal Allah, mencapai puncak. Jadi ieu mah expert ahli tos pakar. Kumaha nu kieu mah? Anu kieu mah anu level katilu mah dia bukan sering lagi tapi selalu ingat mati, ingat maut.
Gitu, selalu. Bahkan justru orang udah di level ketiga mah nganggap telat maut gitu. Itu asa can maut wae. Gitu. Kenapa? Karena dia membaca hanya mati jalan saya ketemu Allah. Seperti para sahabat gitu. Bilal bin Rabah, Sayyidina Bilal bin Rabah, pienjingeuna maut, nyarus lagi, wah besok saya ketemu dengan para kekasih Kanjeng Nabi Muhammad dan para sahabatnya gitu nyarusnya teh. Karena di pikiran dia udah sangat mencintai Allah. Gitu. Nah, orang aya nu gitu. Ya. Paling orang mah aralnya. Nah, nu tadi kan anu kupun Bapak tadi eta teh doa lamun secara zahir tos teu mungkin sembuh. Upami secara zahir teu mungkin sembuh, secara zahir, wah ini secara medis misalkan diponis sekian hari lagi bulan medis ukuranna. Ini mah tos teu aya obatna, ieu mah tos moal mungkin secara medis sembuh. Tos teu aya harapan damang, doana nu tadi. Allahumma in kana wafatu. Gusti pami maut sae, mautkeun abdi, pami hirup sae, hirupkeun abdi. Jadi etam kade sanes amalkeun tiap dinten sanes. Bilih diangos tiap pagi gitu. Etam mau teu damang repot. Wah ini udah nggak mungkin sembuh. Udah nggak ada harapan lah. Secara dohir ukuran nanya nggak ada harapan. Baru eta doana. Gitu. Simbur emut nuju alit eta terang. Tapi emut tuh kayak kaku mengenai pun bapak eta sok sering gitu. Terus nuju repot. Ya pun apa nuju wafatnya bisa 72 tahun. Tapi sebenarnya ke alit sok nguping bapak teh gitu. Karena bapak nggak mau dirawat gitu. Tapi bapak begitu nggak doanya. Kadienakeun oh teh Rasulullah kan gitu. Lah seperti itu doanya. Jadi dia tetap berharap. Jadi itu pasrah ya Allah dina kondisi kieu mah abdi nampi gitu. Dina kondisi abdi kieu secara medis teu aya naon nampi Gusti. Pami memang maot sae abdi mangga nampi. Maotan abdi Gusti. Gitu. Upami memang hirup abdi ti pisayeun, mangga Gusti. Beri kesempatan abdi hidup. Jadi dia ini udah pasrah pada Allah. Dia menyerahkan kepada Allah yang terbaik mana. Sebetulnya ini level puncak lagi sebetulnya. Di atas ini. Bisa dikatakan level keempat. Jadi dia udah tidak memilih ingin hidup, ingin mati, enggak. Dia udah menyerahkan kepada Allah. Lamun Allah sayana abdi hirup, mangga. Pami saur Allah sayana abdi teh maut, mangga. Nah tapi kalau yang ketiga ini arif muntahin itu levelnya selalu mengingat gitu sehingga dia mah berharap gitu berharap kematian. Sebenarnya nggak dupun uwa ya terus ngantukan ya nama serta terus usana dugi ke 90 tahun pamisem kuding silaturahmi ke anjeuna seperti ini alhamdulillah ahli ibadah gitu ya. Bahkan langkung alim ilmuna daripada nu ngadu pasantren kan pun uamat teu ngadu pasantren unggul nu ngadu pasantren di lemur abdi teh murid anjeunna ngan uamat teu ngadu pasantren unggul mun ka ditu teh jang ari uwa irah maot gitu gitu dikir gitu kan urang mah moal kitu orang mah ulah waka maot gitu kan wallahu alam tapi anjeunna gitu. Nah aya memang level gitu level yang udah istibto, ya stabtiul maut, udah menganggap maut itu telat datang. Karena tadi rindu ingin ketemu. Apa yang dipikirkan? Ingin segera pisah dari negeri di mana di negeri ini banyak orang maksiat, banyak ingin segera bergabung dengan negeri orang-orang soleh, para ahli-ahli ibadah, para wali Allah, aulia Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu 3 level. Nah orang mah painten ulah di level kahiji mah, tapi mungkin tebih lamun mencapai level katilu gitunya. Atau orang mah setidak-tidaknya di level kedua gitu. Karena pasti terjadi itu kita harus mengingat. Nah, ayeuna ku Imam Ghazali dibahas beberapa ayat tentang mati. Gitu. Hiji qala Allah Ta'ala qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian hindari, yang kalian lari dari itu pasti akan mendatangi kalian. Ayat ya berarti jadi dalil tidak ada cara menghindari kematian apapun caranya, apapun. Mual ayat teknologi anti kematian, anti aging mah adalah gitu ya. Tapi kalau anti kematian nggak bakal ada.
Secanggih apapun nanti zaman berlipat-lipat teknologi nggak ada yang bisa menyetop kematian seseorang. Dulu ini dilakukan kan di zaman Fir'aun. Mau caranya apapun, lari dari mati dengan cara merawat tubuh, merawat kesehatan, teknologi segala macam misalnya kan, ngatur supaya oksigen segala macam misalkan. Lebih harapan paribasa, harapan apa? Memperpanjang harapan hidup. Enggak. Mati itu pasti dialami siapapun. Seseorang mati sesuai dengan kontraknya. Gitu. Jadi kalau orang misalkan sekarang sakit bukan karena perawatan kesehatan, memang kontraknya tecan CE pertama gitu. Oke. Pas nanti di napas titik tertentu yang Allah tentukan. Ini udah ditentukan semua ketika kita 4 bulan di rahim ibu kita gitu ya. Urang tos ditangtosin kan? Jadi itu sadena tos aya itu. Sadena tos aya jatahna. Jatah orang pertama berkurang? Makin berkurang. Anu paling anom di majelis misalkan baru 30 tahun misalkan berkurang. Berarti tos kacanak 30 tahun jatahna. Gitu kan? Urang terterang duka irahan. Yang jelas ayat ini jadi dalil mati itu pasti, maka tidak ada percuma lah lari dari kematian karena pasti. Makanya cara terbaik berarti bukan lari tapi hadapi gitu. Bukan lari hadapi, dan percuma larinya bakal katewak gitu. Gitu kan? Buat apa lari? Jadi kalau kita menghadapi musuh yang pasti datang, bukan lari, hadapi. Hadapi. Kalau musuhnya belum pasti, barulah sembunyi. Misalnya ada kemungkinan datang atau enggak. Ini pasti datang, pasti terjadi. Gitu. Nggak usah ditakuti, tapi hadapin. Nanti dihadapin kayak nanti bahas ke depan seperti apa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru min dzikri hadzimil ladzati. Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan. Hadis Imam Tirmidzi. Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan-kelezatan. Apa yang menghancurkan kelezatan? Dunia. Berarti maksudnya hadzimil ladzati al-maut. Berarti Nabi miwarang aksiru. Perbanyaklah mengingat mati. Sing sering emut karena maut. Sing sering emut orang teh badai maut. Ya kange saha? Kange sepuh, kange nu anom? Kange sadayana. Sanes konsumsi ibu rama urang nu teu sanes. Sanes konsumsi nu teu daramang sanes kita. Anu aranom kene sama ini. Rasul teu memilah. Henteu sugan oh ima khusus ngabahan enggak. Siapapun yang sudah balik terkena khitab ini aksiru min dzikri hadzimil ladzat. Nah, di dia ku Rasulullah tadi disebutkan kieu aksiru min dzikril maut. Perbanyaklah ingat mati, tapi ku Allah ku Rasulullah disebutkan dampak mati. Mati ini akan menghilangkan segala kelezatan. Tadi di ayat tadi mati itu pasti, di ayat ya mati yang pasti itu akan menghilangkan, menghapus semua kelezatan. Oh berarti kalau gitu apapun kelezatan-kelezatan yang selama ini kita cari-cari, kita nikmati, kita pertahankan, itu pasti akan hilang. Pasti akan hilang. Lezat karena jabatan, lezat karena kedudukan, lezat karena penghormatan, lezat karena harta, lezat itu akan hilang. Sok sing emut, bakal hilang. Gitu, tong muk-mak-mak gitu. Sing emut, kada jadi akhirat gitu. Kada jadi akhirat, karena bakal hilang gitu. Ini yang kedua, aksiru min dzikri hadzimil ladzat. Hadis ini. Yang ketiga, waqala alaihi salam man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu Allah. Siapa yang benci bertemu Allah, Allah pun benci bertemu dia. Ini bagi orang yang takut mati. Ya, Bapak Ibu Saudara, ketemu Allah lewat apa? Di mana kita ketemu Allah? Di alam ruhani. Apa itu alam ruhani? Alam barzakh. Di mana di situ murni ruhani kita. Enggak lagi pakai alam raga, murni. Di situ ketemu Allah. Barzah, mahsyar, ba'as, mizan, hisab kan, sirat, haud, baru surga atau neraka. Surga gitu. Nah, barang siapa yang benci bertemu Allah, alias benci apa berarti? Benci mati, takut mati tadi. Yang membenci kematian, Allah akan membenci bertemu dia. Jadi lamun orang tadi benci bertemu Allah lewat kematian, Allah pun moal senengen, teu hayangeun, Allah ge gitu kasarna. Allah ge moal hoyongeun bertemu orang. Berarti dibalik, gimana?
Siapa yang senang ketemu Allah, Allah pun senang bertemu dia. Ini hadis ini yang jadi makom tadi yang ketiga. Ada orang-orang yang dia malah mengharap. Nah, anu dicela ku hadis ieu mah adalah nomor kahiji tadi teh. Nu lamun dibahas bab kematian teh, jangan dulu bahas bab kematian lah. Kita nikmati dulu dunia. Jangan dulu bahas kematian lah gitu. Kita kan masih sehat, masih ini, masih sibuk kerja. Ah itu. Berarti dia nggak suka gitu. Bab ngebahas itu gitu. Ya. Nah ini kan di kita udah agak rada gitunya di mana-mananya. Pemimau teh identiknya konsumsi manula gitu ya. Identiknya bahas maut konsumsi remako gitu kan. Nah, sigana teh lamun pemeta mah di sekolah ngabahas diktul maut, mungkin anu komentar, kok anak sekolah diajak mengingat mati. Nah, itu udah salah. Akhirnya apa? Mati baru dibahas ketika kita lanjut usia setelah dunia melekat di hati kita. Telat. Karena kecil. Ini kesalahan-kesalahan belajar tema-tema tasawuf, tema-tema hati, suka ada anggapan orang tong waka ngaji nu kitu cenah. Tong waka ngaji eta, padahal namina tos balik menyemuk kalap. Ini kan fardu ain semua mulai taubat tadi sampai bab ridho teh sanes konsumsi orang tua. Tinggal teknik penyampaiannya aja gitu kan. Ke orang tua gimana, ke anak-anak gimana, ke pemula gimana, tinggal itu. Tapi kontennya ini harus tetap fardu disampaikan. Nah, orang mah suka istilah gitu. Tong waka ngaos kitab eta cenah. Gitu. Akhirnya teh telat. Begitu udah perhatian ke sana kemari gitu kan. Hati udah berkarat, orang nemeng ngaos gitu. Jadi rada sulit nembus nanti gitu. Mengikis karat nanti rada sesah gitu. Tos iya, tapi lamun ti alit mau gitu tuh. Tinggal Rasulullah ngajarkan nukia ke Ibnu Abbas yang usia 10 tahun. 10 tahun. Ibnu Abbas. Rasulullah, ya gulam samillah wa qul biyaminik. Gitu. Ya gulam. Gitu. Apa? Idasta'anta pasta'in billah. Hei, cik orang mah jang, gulam anak kecil. Jang. Lamun anjan minta tolong, silakan minta tolong pada Allah. Kalau kamu menolong Allah, kamu akan temukan Allah di hadapanmu. Wow, ini kan orang mah terang gitu terus sepuh gitunya. Terus konsumsi apa gitu mun bahasa kayak telat gitu. Nah, ini orang di pendidikan agama gitu. Jadi dari kecil tema-tema disampaikan, hanya mungkin tadi formatnya caranya seperti apa ke anak-anak kita diwariskan ke murid-murid santri kita. Jangan ditunda. Kayak telat manten gitu. Ini tekaburu ngawas bab eta. Gitu. Nah ini man kariha liqa Allah karihallahu liqahu. Ieu nu dinakuan disebut liman kana yarjuwaha wal yaumal akhir. Orang yang ngarep bertemu Allah. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah nyarios, ya Rasulullah hal yusharu ma syuhada ahadun? Ya Rasulullah, apakah ada orang yang nanti akan dikumpulkan bersama para syuhada? Syuhada itu saha? Orang yang mati syahid yang dijamin surga gitu. Saking dijamin tos tekedah disolatkeun eta mah gitu, cobi. Nu syuhada mah. Tos tekedah disolatkeun, tos tekedah didoakeun deui cik bari posna gitu. Kan intina salatnya teh ngadoakeun. Da tos dijamin surga. Sayyidah Aisyah naroskeun. Kenapa yang syuhada begitu gede jaminannya? Karena orang-orang yang mati syahid itu hanya mungkin mereka melakukan kalau mereka pikirnya udah akhirat aja, udah nggak ada berat meninggalkan apapun yang lazat kelezatan tadi. Saudara Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, apakah ada orang yang dikumpulkan bersama para syuhada? Saudara Rasulullah qala na'am, man yadhkurul mauta fil yaumi wal lailati 20 marratan. Ya ada, yaitu orang yang mengingat mati sehari semalam 20 kali. Nah nanti kayak pemahkuma mengingat mati itu seperti apa? Nanti ada bahasannya. Tekniknya gimana mengingat mati itu. Jadi bukan bakal maut sana gitu mengingat mati itu. Oh bakal maut 20 kali sana, tapi ada satu proses. Nah orang yang ingat mati 20 kali dalam sehari, kalau ngitung ba'da sholat,
bagi 5 berarti berapa kali? 4 per sholat. Dia akan dikumpulkan bersama para syuhada. Kenapa? Karena dampaknya sama dengan para syuhada. Apa? Dampaknya dia akan zuhud. Dampaknya dia akan meninggalkan dunia. Sama seperti para syuhada. Kan yang namanya syuhada dengan perang, dia udah gak khawatir pisah dengan pasangan, anak, harta, kekayaan, kedudukan. Kan udah gak khawatir lagi kan. Allah yang dipikirannya itu kan. Kalaupun mati ini jalan ketemu Allah itu kan. Kalaupun menang ya kemuliaan, itu aja pikirannya. Maka ketika matinya. Nah, orang yang mengingat mati sampai 20 kali, dampaknya akan sama. Akan begitu. Dia akan menjadikan semuanya akhirat. Gitu. Ad-dunya liqasdil akhirat ya. Wa marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi majlisin wa qad ista'alahu dhahik. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat ke satu majlis yang udah penuh dengan tawa. Majlisnya rame ku seserian eta mah. Di majlis itu babarak katakan seserian ketawa-ketawa. Faqala syubu majlisakum bi dzikri muqaddiril ladzat. Rasulullah, coba isi majlis kalian dengan mengingat yang menghilangkan kelezatan. Isi. Tong seserian wae, tong babarak katakan wae, isi dengan mengingat yang menghilangkan kelezatan. Qila wa ma huwa, ditaros ka Rasulullah, naon ya Rasul eta teh? Qala al mautu, kematian. Berarti kada seueur emut maut gitu. Nya, napira kok ngabahas maut seserian gitu nya. Itu pasti ya bawaannya begitu. Cekaplah orang tos seueur seserian begitunya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamul bahaimu minal mauti ma ya'lamu ibnu Adam, lama akaltu minha saminan." So Rasulullah, seandainya binatang-binatang tahu kematian seperti taunya manusia, kan orang mah walaupun jalmi mah manusia, walaupun jelma barakajul kan tahu ya, dia pasti ditanya bakal mati kan. Nah kata Rasulullah, seandainya binatang-binatang tahu kematian, sadar matilah seperti manusia, maka kalian tidak akan pernah bisa memakan lemak binatang. Masar kumaha? Binatang teh bakal kuru, bakal bargeng. Binatang akan kurus. Kalau binatang tahu tentang kematian, berarti diberi akal, diberi kesadaran, maka binatang ini akan kurus semuanya. Kurus. Urang teh mun mencit eta mah naon? Tulang unggul gitu. Nah, berarti domba teh nya untungnya ku Allah dikitukeunnya. Nah, lamun domba ingat mati mah moal tiasa ternak domba itu kan. Berarti lamun urang seueur lemak kumaha teh urang. Gitu binatang gitunya dampaknya kematian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'idhan. So Rasulullah SAW, cukuplah kematian sebagai wa'iz, pemberi nasihat, motivator. Cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat, sebagai motivator, sebagai pengingat. Bapak Ibu, gimana mati jadi pengingat? Gimana supaya mati berfungsi sebagai wa'iz? Gimana caranya? Gimana? Supaya mati itu jadi wa'id kita, penasihat kita gimana caranya? Nah inilah hadis Abu Daud ini yang 6 ya. Hadis Abu Daud, hadis Baihaqi ini yang ke-6 ini praktekna, aplikasinya apa? Berarti kita harus memfungsikan kematian itu jadi penasihat kita. Gimana caranya? Satu, lihat saya tanya Nabi, lamun aya nu maut layad ku urang. Takziah. Begitu kita ada yang meninggal datang gitu ya, disitulah mati menasihati kita. Lalu apa? Kalau memungkinkan ikut mengurus itu kan, nyalatkan bahkan ugi ka jajab ka pakuburan. Itu satu itu. Yang kedua apa? Mati berfungsi jadi apa? Penasihat kalau ada momentum mengingat kematian. Lewat apa? Tahlil, tiluna, tujuhna, opatuluna. Nah praktek di masyarakat orang aya non tahlilnya, tiluna, tujuhna, matang puluh gitu, dugi kanon, natus teras, haul gitu. Ini hadis ini bisa jadi dalilnya. Karena Rasul
mengingatkan kita mati harus berfungsi jadi penasehat. Kan coba orang nunjuk tahlil, emot, oh si ieu geus teu aya 40 dinten, kitu baheula sama kieu-kieu mah udah enggak ada. Baheula dihormat-hormat, wah baheula teu aya ayeuna mah. Tuh, itu akan jadi wa'id bagi kita. Nah sehingga upami ayat tahlil, ayat matang puluh, itu seperti nukupun Bapak biasa dilakukan itu bagus setelahnya atau sebelum itu harus ada pengajian, walaupun singkat. Mungkin 10 menit, 15 menit. Kalau itu ada kiai ajengan, ustadz, dipersilakan. Beres tahlil, bangga Pak Ustadz, mau izoh, Kang Sadayana, terkedah lami-lami. Gitu, sebelumnya atau setelah. Supaya ini, dibahas bab iya begitu. Ulah nuju tahlil ngabahas politik gitu kan. Ulah nuju tahlil ngabahas tips, magnet rezeki atau jadi betahli di dunia itu. Aikir gitu mah ngabahas eta orang teh bakal maut amal orang naon gitu. Tema-temana gitu. Kedah gitu. Nah itu Rasulullah, kafa bil mauti wa'idhon. Harusnya cukup gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum wa'idhaini samitan wa natiqan fasamitul mautu wa natiqul qur'anu. Aku tinggalkan 2 penasehat buat kalian. 1 penasehat yang bisu, 2 penasihat yang bisa bicara. Penasihat yang bisu adalah kematian, penasihat yang berbicara adalah Al-Quran. Gitu. Berarti Quran itu nasihat kita. Kalau paham, nah berarti harus dikaji. Qurannya ditanyakan maknanya apa. Tapi Quran mah walaupun nggak paham pasti itu akan menasihati kita. Akan membuat kita ini dekat dengan kebaikan-kebaikan. Berarti kedah seur emut maut, seur banyak Quran. Wa dzukira rajulun ila sallallahu alaihi wasallam wa usina sanu alaihi faqala kaifa kana dzikru sahibukum lil maut. Disebutkan di depan Rasulullah ada para sahabat memuji-muji seseorang. Ada seseorang yang dipuji-puji di depan Rasulullah. Wah, ini orang hebat, orang baik, wah ini orang soleh gitu. Dipuji-puji ke para sahabat. Terus Rasulullah ditaruh Rasulullah, bagaimana orang tadi kalau mengingat kematian? Apakah orang tadi suka bicara kematian enggak gitu? Rasulullah teh. Apa jawab para sahabat? Qalu makuna nakadu nasma'uhu yadhkurul maut. Suruh para sahabat, perasaan kita hampir enggak pernah dia bicara bab mati. Hampir tidak pernah dia menyebutkan masalah kematian. Apa kata Rasulullah? Fa inna sahibakum laisa hunalik. Kalau begitu enggak, dia enggak seperti yang kalian sebutkan enggak. Dia bukan orang baik gitu. Jadi Rasul menjadikan tolok ukur kadar kebaikan kehebatan itu di dzikrul maut. Jadi walaupun cokasana alim naon gitulah, ahli ibadah, ari tara nyebat-nyebat maut mah sanes-sae Rasulullah teh gitu. Wa qala rajulun minal ansar, ya Rasulullah man aqyasun nas wa akramun nas. Seorang sahabat Ansar bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang paling cerdas? Siapakah orang yang paling mulia? Apa jawab Rasulullah? Faqala aktsaruhum lil mauti dzikran wa ashadduhum lahu isti'dadan ulaika humul aqyas dhahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Orang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Nah, kalau mun nganggep ilmu zaman ayeuna berarti puncak kecerdasan spiritual itu, Pak Haji, adalah pada zikrul maut. Hanya zikrul maut yang akan membuat tadi semuanya bernilai spiritual. Itu bernilai hubungan ruhani dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu maut. Itu cerdas. Dina Bapak Ibu sadayana, dina teori kecerdasan itu ada 3. Ada kecerdasan intelektual, ada emosional, ada spiritual. Ultimate-nya ya, ultimate intelligence, kecerdasan puncak itu kecerdasan spiritual yang akan memicu lahir 2 kecerdasan lain. Kecerdasan intelektual itu rendah, masih rendah. Hanya bicara yang terukur, yang kasat mata gitu. Intelektual. Intelektual seseorang akan cerdas kalau emosionalnya cerdas. Karena untuk bisa intelektual cerdas, jantungnya harus berpikir, harus normal, suasana hatinya baik. Maka kecerdasan emosional itu apa? Kecerdasan merespon. Kalau responnya pada peristiwa apapun itu tepat, pas gitu. Merespon peristiwa-peristiwa itu namanya emosional. Emosional teh seperti lamun nuju ngajar aya budak teh di depan mata pi amekeun budak teh gitu ngobrol wae. Nah, kalau cerdas emosional
responnya itu terukur gitu. Mungkin dengan jeda dulu, untuk langsung gantawa ngambek baledog itu rendah emosional, tapi tenang dulu, baru kemudian negur dengan baik. Nah, kecerdasan emosional hanya akan baik kalau ada kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual lamun ningal hadis ieu Akyas tadi itu penentunya adalah zikrul maut. Apa itu kecerdasan spiritual? Kalau seseorang sudah mampu menghubungkan yang kasat mata fisik material dengan yang maha gaib, Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah makna. Dia menemukan makna. Betul orang, nah naonan ngaos ka dia dugi ka tengah setengah salapan. Lamun intelektual mahnya dohir we. Lamun emosional mungkin bicara tadi hubungan orang dengan orang. Tapi kalau spiritual, ya bagi saya ini cara saya dekat dengan Allah. Bagi saya ini cara saya tadi memupuk pahala akhirat. Itu berarti spiritual. Nah itu Rasulullah adalah dengan banyak mengingat kematian, dan orang yang paling banyak mempersiapkan menghadapi kematian. Itu orang paling cerdas. Orang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat mati dan paling banyak menyiapkan diri untuk menghadapi kematian. Mereka lah yang orang-orang cerdas, bukan yang lain. Mereka pergi gitu meninggalkan keindahan daya tarik dunia, mereka pergi membawa kemuliaan akhirat. Nah Bapak Ibu sekalian, ia pembuka tentang zikrul maut, dalil-dalil anu dipaparkan ku Imam Ghazali tentang keutamaan mengingat kematian. Mudah-mudahan ia jadi jalan topik orang sadayana, ya, orang sing kalebet jalmi anu selalu mengingat kematian. Tadi teh da maut mah pasti sanes tong dipikasieun. Lamun bade dipikasieun ge sanes mautna da pasti teh, tapi sing sieun maut awon, sing sieun maut can cekap bekal. Tapi buktosan tadi gitu ya, buktina sieun eta urang akan terus memperbanyak kebaikan-kebaikan. Sakitu nu kapihatur, mudah-mudahan janten manfaat urang sadayana. Mohon tutup ku kalimah thayyibah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Muhaiminu ya salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Doaku pun Bapak.